wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tadiakan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-62, mengaku orang lain sebagai ayahnya. Dari Sa'ad radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa mengakui orang lain sebagai bapaknya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga diharamkan padanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada asbab wurudnya. Jadi ada satu kisah yang dikisahkan oleh seorang yang bernama Abu Uthman An-Nahdi, dan itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi Abu Uthman An-Nahdi radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ada seorang namanya Ziyad. Ziyad ini anak kecil, diangkat oleh Muawiyah sebagai anaknya. Kemudian oleh Muawiyah ini nasabnya dijadikan nasab dia, Ziyad ibnu Ziyad ibn Abi Sufyan ibn Harbin. Artinya Muawiyah memasukkan si Ziyad ini kepada keluarganya, karena Muawiyah kan putra daripada Abi Sufyan. Nah, ketika itu kata Abu Uthman An-Nahdi datang menemui Abi Bakrah dan mengatakan, "Ma hadzal ladzi sana'tum?" Apa yang kalian lakukan? Padahal aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Dari sini kita tahu bahwa Abu Uthman An-Nahdi ini mengingkari kepada Abi Bakrah. Kenapa mengingkari kepada Abi Bakrah? Karena Ziyad ini saudaranya dari ibu, tapi dia membiarkan Muawiyah kemudian mengangkat anak Ziyad ini dan dinisbatkan kepada keluarga Abi Sufyan ibn Harb, keluarga dia. Maka kemudian diingatkan dengan hadis ini, tidak boleh seseorang itu menasabkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Bahkan ada satu kisah, ada sahabat namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibnu Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah ini dulu kabilahnya diserang ketika usia dia
8 tahun. Kemudian dia pun terkena tawanan, jadi budak. Kemudian oleh orang-orang pun dijual ke pasar. Kemudian dari pasar ke pasar, sampailah kemudian ke pasar Ukat. Pasar Ukat itu yang ada di kota Mekah zaman itu, di zaman Nabi, itu tempat jual beli budak. Jadi adalah saudara Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW ketika itu belum menikah dengan Rasul. Jadi Khadijah belum menikah, itu punya saudara namanya Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ini dengan istrinya main-main ke pasar Ukat, hendak membeli budak. Maka tertariklah dengan 4 anak-anak kecil. Lah salah satunya adalah Zaid ibn Harithah ini. Kemudian dibelilah oleh Hakim ibn Hizam ini. Ketika Khadijah sedang bertandang ke rumahnya, tiba-tiba Hakim bin Hizam menghadiahkan kepada Khadijah Zaid ibn Harithah ini, yang ketika itu usianya 8 tahun, untuk dijadikan budaknya. Maka dibawalah kemudian Zaid ini ke rumah Khadijah. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, maka Khadijah kemudian menghadiahkan Zaid ibn Harithah ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW sangat senang. Kemudian dimerdekakanlah Zaid ibn Harithah ini menjadi anak angkat Nabi SAW. Lah orang tua Zaid ibn Harithah ini, yang namanya Syarahbil, itu siapa namanya? Ketika anaknya tahu diculik oleh musuh, maka dia mencari-cari ke sana kemari sampai dia menulis syair. Dan di zaman itu syair adalah media, mencari-cari anaknya ada di mana, keberadaannya di mana, enggak tahu. Maka dia mencoba menulis syair supaya tersebar beritanya. Kayak sekarang lah mungkin mencari anak hilang gitu. Satu hari keluarga dari ayahanda daripada Zaid ibn Harithah ini melakukan safar sampai ke Mekah untuk berniaga. Rupanya ketika dia di Mekah, dia melihat ada anak-anak bermain. Terlihatlah Zaid ibn Harithah sedang bermain-main bersama anak-anak sebayanya di sekitar Mekah itu. Kemudian ditanya-tanya, akhirnya tahu informasi bahwa Zaid itu berada di rumah kabilah Abdul Muttalib, maksudnya di rumah Nabi SAW. Tapi dia tidak bicara. Akhirnya dia pulang menceritakan kepada ayahnya itu, Syarahbil itu. Maka akhirnya kemudian ayah daripada Zaid ibn Harithah ini mengumpulkan harta banyak untuk menebus anaknya Zaid ibn Harithah ini dari Nabi SAW. Berangkatlah ini keluarga Zaid ini ke Mekah, kemudian berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Ingat ketika ini belum diangkat jadi Nabi, Bu ya. Jadi di masa-masa Nabi SAW belum menjadi Nabi dan Rasul. Akhirnya keluarga Zaid ini, ayah ibunya kemudian hendak menebus Zaid. Kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian mengingatkan soal keutamaan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu orangnya baik-baik, macam-macam lah ngerayu, supaya Nabi SAW mau mengembalikan anaknya si Zaid ini. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan kepada keluarga Zaid ini, sebentar dulu, saya akan panggil anaknya. Kemudian setelah dipanggil anaknya, dihadapkan dengan ibu bapaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Zaid untuk membuat pilihan. Apakah engkau suka dengan kedua orang tuamu dan engkau pulang ke kabilahmu, atau engkau tetap di sini? Tiba-tiba kemudian, dan orang tuanya terus merayu Zaid supaya pulang. Tetapi di luar dugaan orang tuanya,
Tiba-tiba Zaid malah memilih Nabi SAW dan memilih tinggal bersama Nabi dan menolak untuk pulang bersama orang tuanya. Karena bahagianya Nabi SAW melihat Zaid ini rupanya lebih loyal kepada dia dibandingkan kepada orang tuanya. Maka Nabi SAW langsung kemudian mengumandangkan di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Ishhadu anna Zaidan ibni." Saksikan oleh kalian Zaid itu putraku. Yarithuni wa arithuhu. Dia berhak mewarisi hartaku dan aku berhak mewarisi hartanya. Ketika Nabi SAW ngomong begitu, maka apalah yang bisa dilakukan orang tuanya? Tapi minimalnya ayahnya, pamannya dan keluarganya merasa tenang. Artinya putranya betul-betul ada yang merawat. Orang baik Mekah, karena belum diangkat jadi nabi ketika itu. Kemudian mereka pun pulang. Lah ketika keluarga Zaid sudah pulang, maka Nabi SAW mengumumkan kembali bahwa Zaid itu putranya. Akhirnya kemudian Harithah ini, bapaknya Zaid ibn Harithah ibn Syarahbil, akhirnya kemudian diganti oleh Nabi SAW. Yang tadinya Zaid ibn Harithah ibn Syarahbil ini menjadi Zaid ibn Muhammad. Ingat, ini kejadian sebelum Islam, Bu, ya. Tetapi kemudian setelah datang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala melarang, di mana orang-orang tua angkat itu mengambil anak angkat dan dinasabkan kepada bapak angkatnya. Turunlah surah Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum liabaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Serulah mereka anak-anak angkat itu, balikkan ke nasab bapak-bapaknya. Itu lebih adil bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya, karena itu akan menyakiti bapaknya yang menjadikan sebab adanya anak itu. Dari sini kita tahu bahwa surah Al-Ahzab ayat 5 atau turunnya surah Al-Ahzab ini menegur Nabi SAW tidak boleh kemudian menasabkan anak angkat kepada bapak angkat itu. Dulunya tradisi jahiliyah boleh, tapi setelah datang Islam dihapuskan, tidak boleh. Maka sejak itu tidak ada yang boleh menasabkan atau mengaku orang lain sebagai bapaknya kemudian dinasabkan kepada orang lain. Maka ini juga pelajaran yang banyak terjadi di masyarakat. Terkadang saking cintanya orang tua kepada anak angkat itu, mungkin karena merawatnya dari bayi, Bu, ya. Jadi terkadang sudah seperti anak kandung. Bahkan ada yang lebih daripada anak kandungnya. Karena saya pernah menyaksikan, Bu, ada orang tua itu lebih mencintai anak angkatnya dibandingkan anak kandungnya sendiri. Karena anak-anak kandungnya itu tidak ada yang berbakti, justru anak angkatnya pula yang berbakti. Akhirnya kemudian sama orang tuanya dinasabkan, itu anakku. Sampai ke akte-akte dirubah semua. Tidak boleh, karena nanti akan merusak semuanya. Konsekuensinya itu akan merusak semuanya. Karena bagaimanapun yang namanya anak angkat itu berbeda dengan anak kandung dalam beberapa hukum. Satu, terkait dengan mahram. Nanti kalau seandainya anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya, dikesankan sebagai anak kandung, maka samar soal kemahraman nanti. Padahal jelas dia bukan mahram. Jadi kesannya memanipulasi mahram di sini. Dan nanti kalau seandainya sudah besar, anak ini tidak tahu kalau dia itu sebenarnya anak angkat, sehingga dia akan bermuamalah layaknya anak kandung. Boleh jadi dia membuka aurat, kemudian bersalaman, dan begitu seterusnya, kan gitu. Sepertinya seperti kedekatan anak kandung dengan bapak kandungnya. Dan ini kan bermasalah, akan melahirkan banyak dosa. Kemudian yang kedua, waris. Anak angkat itu tidak dapat waris.
Kalau seandainya kemudian anak angkat ini dinasabkan kepada bapak angkatnya, dikesankan di anak kandungnya, akan mendolimi ahli waris yang lainnya. Karena dia tidak dapat waris, ya dapat hadiah, bolehlah hibah atau wasiat, tapi waris tidak bisa. Kemudian yang ketiga, perwalian. Anak angkat itu tidak bisa, kalau dia anak perempuan, tidak bisa ayah angkatnya menjadi walinya. Tak bisa anak angkat yang wanita dinikahkan oleh bapak angkatnya, tidak bisa. Karena itu bukan walinya. Karena saya pernah menghadiri acara pernikahan, Bu. Lah kebetulan waktu itu ada yang mengingatkan, karena kan sudah dirubah semua kakaknya itu. Yang anak perempuan itu sudah nasabkan kepada bapaknya, dan itu anak satu-satunya. Maksudnya dia tidak punya anak. Dia mengambil anak angkat dari mulai bayi sampai dewasa sampai menikah. Jadi saat hendak menikah tuh, Bu, orang tua sudah mengingatkan bahwa orang tua itu tidak berhak menikahkan anak angkatnya karena memang bukan bapak kandungnya. Sementara kemudian kedua orang tuanya, maksudnya ayah biologisnya, ibu biologisnya itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Ya, tapi kan masih ada keluarga-keluarga dari keluarga dia. Kemudian diingatkan, oh itu bapak angkatnya, Bu, marah-marahnya sampai pada dia laki-laki, sampai dicaci maki di depan umum tuh. Ya karena kejahilannya. Ini sekali lagi karena kejahilannya. Intinya bahwa mengakui orang lain sebagai bapak itu, Bu, ini bahaya karena tadi konsekuensinya banyak. Akan merobek masalah mahram, akan merobek masalah waris, akan merobek masalah apa tadi, mahram, waris, perwalian. Ya, ini tiga perkara ini jadi samar nantinya. Ya. Makanya kenapa kemudian setelah Islam datang, Nabi SAW mengembalikan nasab Zaid yang tadinya Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibn Harithah. Karena Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surah Al-Ahzab itu ayat 5 kepada Nabi SAW, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan lebih lanjut masalah nasab itu, Bu, dalam Islam itu ini tidak bisa kita remehkan. Masalah nasab ini tidak bisa diremehkan. Karena kalau bicara tentang ilmu nasab ini ilmu yang mulia. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai a'lamun nas binasabil ard. Jadi Abu Bakar itu sampai dikenal orang yang paling paham dengan nasabnya Arab. Jadi orang yang paling paham dengan nasabnya. Jadi kalau ada orang yang berselisih soal nasab di zaman itu, maka mereka akan datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bertanya soal nasab-nasab mereka. Karena Abu Bakar itu orang yang paling paham dengan nasab Arab. Kemudian kenapa ilmu nasab juga penting sekali? Karena dikhawatirkan, Bu. Dikhawatirkan ada nasab-nasab itu yang dianggap mulia di tengah-tengah Nabi. Di tengah-tengah umat ada nasab-nasab itu yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Seperti umpamanya nasabnya Nabi. Nasabnya Nabi. Kalau seandainya tidak dijelaskan ilmu nasab ini, nanti banyak orang yang mengaku nasabnya sampai kepada Nabi. Tentu dengan tujuan untuk syuhrah, supaya mendapatkan popularitas gitu ya. Kemudian juga dihargai, dimuliakan, padahal dia tidak ada jalur nasab ke sana. Tapi dengan adanya ilmu nasab, tidak bisa orang main ngaku-ngaku nasab keturunan Nabi itu. Nggak bisa kemudian asal muka Arab, kemudian dari Yaman atau dari Saudi atau dari negeri Arab datang ke tempat kita, kemudian ngaku-ngaku nasab. Tidak bisa main begitu. Karena ilmu nasab juga diatur dalam Islam. Nah itulah karena ilmu nasab diatur dalam Islam, tidak sembarang orang mengaku-ngaku soal nasab. Oh saya keturunan Habib,
keturunan syarifah. Tidak bisa kecuali ada bukti. Ada bukti enggak Anda ini bahwa Anda ini adalah memang keturunan Nabi SAW, entah dengan pengakuan badan resmi yang memang sudah diakui bahwa badan itu menampung nasab-nasab yang memang sampai kepada Nabi SAW, atau memang masyhur mungkin di Timur Tengah, di Yaman atau di Saudi gitu kan, kabilah-kabilah tertentu itu masyhur di tengah-tengah masyarakat bahwa memang kabilah itu tersambung kepada keturunan Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada bukti, itu hanya ngaku-ngaku saja Anda keturunan Nabi itu, hanya mencari popularitas, mencari dunia, ya, dan juga karena hawa nafsu saja. Makanya kenapa dalam Islam itu saya ulangi, ilmu nasab itu penting sekali, ya, supaya jangan main ngaku-ngaku saya turunan si Anu, turunan si Fulan, turunan si Alan gitu kan. Itulah fungsinya kita mengenal nasab itu, ya. Kenapa demikian? Karena kalau sampai mengaku keturunan Nabi SAW, ya coba anak-anak Bu ya. Jadi kalau seandainya orang yang hanya mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW, konsekuensinya banyak. Seperti umpamanya sedekah dilarang, tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi SAW. Kemudian juga zakat, ya, itu dilarang diberikan kepada Nabi SAW. Zakat maksudnya yang sedekah wajib, ya, zakat, kemudian kafarah, ya, itu tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi, kecuali kalau sedekah-sedekah yang sunnah, yang umum seperti hadiah, ya, ataupun ya bukan yang wajib lah istilahnya. Artinya nanti akan ke situ tuh sampainya tuh kalau orang ngaku keluarga Nabi itu. Sedemikian pentingnya dalam Islam itu bicara soal nasab. Baik, kita kembali ke tema. Jadi di antara dosa besar ini mengakui orang lain sebagai bapaknya, sampai-sampai Rasul mengatakan barang siapa mengakui orang lain sebagai ayahnya padahal dia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka sorga diharamkan padanya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengancam sorga loh diharamkan kepadanya. Menunjukkan apa? Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, dan ini banyak di masyarakat. Banyak di masyarakat. Kecuali kalau memang tidak tahu hukumnya. Ini kan di sini Nabi SAW menyandarkan dengan kalimat wa huwa ya'lam. Sementara dia tidak tahu, mungkin karena jahil, dia ambil anak angkat, dirubah aktenya, kemudian dinasabkan kepada dia, kemudian dia ngaku-ngaku itu anak saya, dan anak itu pula sudah besar ngaku-ngaku bapaknya si Anu, padahal bukan. Lah karena kalau kejahilan, karena ketidaktahuan, maka tidak masuk, ya. Karena di sini konteksnya kalau dia tahu dan harus diberitahu. Umpamanya ayahnya tahu, memang dia yang tahu, dia ngangkat anak. Nanti anak ini kalau sudah besar kasih tahu. Sebelum dia balik harus dikasih tahu, karena kalau sudah balik nanti akan banyak hukum-hukum yang berlaku kepada orang-orang yang sudah balik itu. Kemudian di sini pengarang mencantumkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufr. Janganlah kalian membenci bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kufur. Ya tentu kufur di sini artinya kufur duna kufrin, bukan kufur keluar dari Islam, bukan. Maksudnya kufur di sini artinya fasik, melakukan dosa besar, bukan keluar dari Islam. Kenapa kemudian hadis ini dicantumkan dalam bab mengakui orang lain sebagai bapaknya? Karena ada orang-orang itu yang tidak suka dengan bapaknya. Umpamanya anak ini diangkat oleh orang kaya. Orang kaya. Bapaknya orang miskin di desa, petani, tukang kebun, orang miskin, enggak terpandang. Jadi anak ini diambil oleh orang kaya sebagai anaknya, akhirnya tumbuh besar. Setelah tahu dan diberitahu bahwa dia bukan anak orang kaya itu, dia tidak mau mengakui bapaknya yang ada di desa itu.
dan ingin tetap dinasabkan bapaknya ke bapak angkatnya yang kaya, maka ini tak boleh. Kalau sudah tahu hukumnya, maka dia harus menerima kenyataan bahwa dia bukan anaknya, dia anak orang lain. Maka harus diganti aktenya. Karena kalau dia tidak suka karena kefakiran bapaknya dan kekeh meminta dinasabkan kepada ayah yang mengangkatnya, maka ini masuk dalam hadis Nabi SAW, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak kalian, barang siapa yang membenci bapaknya maka ia bisa kufur. Apalagi kalau seandainya bapaknya itu agamanya muslim, kemudian tiba-tiba kita membencinya, maka ini lebih parah lagi, Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada alasan yang benar, maka mereka sudah melakukan perbuatan yang mungkar dan perbuatan dosa yang nyata. Coba ibu sebagai orang tua, tiba-tiba kemudian anak yang ibu lahirkan tidak mengakui kita, Bu, padahal sudah jelas-jelas kita orang tuanya. Tiba-tiba tidak mengakui, kan sakit, Bu, kita ini. Oke lah, mungkin ada orang tua yang fakir, miskin, akhirnya karena dia jahil, tidak tahu bahwa rizki itu datang dari Allah baik untuk dia dan anaknya, terpaksalah kemudian anaknya diberikan kepada orang lain. Kan ada orang-orang tua yang seperti itu, bukan karena kefakirannya, akhirnya dikasihlah anak itu kepada orang lain. Setelah kemudian anak itu dikasih sama orang lain, dirawat, tiba-tiba kemudian anak ini besar di bapak angkatnya yang mungkin orang kaya tadi. Kemudian pelan-pelan orang tuanya memberitahu, nak, kami ini bukan anak saya, tapi anak bapak anu, ibu anu yang ada di desa sana. Kadang-kadang ada anak itu yang karena tidak diarahkan ke agama, anak itu mungkin sama bapak angkatnya tidak diberitahu atau tidak diajarkan agama atau tidak ngaji lah bahasa kitanya. Kadang-kadang dendam anak itu karena merasa dibuang sama orang tuanya, sehingga tidak mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya. Sakit hati anaknya itu. Makanya kekeh anak itu tidak mau dinasabkan kepada ayahnya. Karena satu, merasa memang hidup orang tuanya miskin, yang kedua merasa dibuang dia ketika kecil, sehingga sudah besar dia dendam. Maka perasaan dendam seorang anak kepada orang tua lantaran ditelantarkan, Bu, ini tidak boleh. Sekejam apapun orang tua mungkin membuang anaknya, Bu, tetap seorang anak itu tidak boleh mengingkari dia adalah orang tuanya. Karena birrul walidain itu, berbuat baik seorang anak kepada orang tua itu bukan sistem iwat, bukan sistem barter. Kalau orang tua baik, saya baik. Kalau orang tua jahat, saya jahat. Bukan begitu. Tetapi berbuat baik kepada orang tua itu sifatnya perintah. Allah yang perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Soal orang tua itu jahat kepada kita, soal orang tua kita menelantarkan kita, membuang kita, ngasih kita kepada orang lain umpamanya, itu dosa dia dengan Allah. Tapi kita sebagai anak, kalau sudah tahu itu orang tuanya, tidak boleh, Bu. Kita ini kemudian kekeh dengan nasab yang sekarang tidak mengakui kedua orang tuanya. Karena sekali lagi saya katakan, berbaktinya seorang anak kepada orang tua itu perintah Allah, bukan sistem barter, bukan sistem iwat. Ya. Karena kalau sampai ada anak membenci orang tuanya, dikhawatirkan masuk pada hadis ini, la targhabu an abaikum. Jangan kalian membenci bapak kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Barang siapa yang membenci bapaknya bisa kufur. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, manidda'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, maka ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ancamannya. Orang yang mengaku-ngaku orang lain sebagai bapaknya, maka dia terancam.
termasuk bapak yang mengakui itu anaknya padahal bukan anaknya, ini juga merusak nasab. Sama masuk pada hadis ini. Tidak boleh. Karena konsekuensinya masuk juga pada hadis yang lain yang Nabi SAW mengatakan ada dua kelompok. Kata Nabi SAW, di mana dua kelompok ini dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dua-duanya terjerumus kepada kekufuran. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab dan merengek terhadap orang yang sudah meninggal. Karena orang yang menasabkan kepada yang bukan nasabnya, hakikatnya dia telah mencela nasabnya. Dia sudah mencela nasab dia. Itu kan bukan ayahnya, kenapa kau menasabkan kepada ayah yang bukan ayahnya? Berarti Anda ini sedang mencela nasab keluarga sendiri. Dan itu kekufuran. Makanya di sini dengan tegas Rasul mengatakan, barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal dia bukan bapaknya, maka orang ini terlaknat. Laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat. Nabi SAW bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina irin ila thawrin, faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Dimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum, faman haqara ila ghairi abihi au intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla." Kata Nabi SAW, kota Madinah itu dilindungi antara kota air dan thaur. Barang siapa yang mengadakan perkara baru di kota Madinah atau melindungi orang yang mengada-ada, maka ia akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya dan juga seluruh manusia melaknatnya. Di hari kiamat kelak Allah tidak akan menerima amal wajib dan sunnahnya. Artinya orang yang melakukan kejahatan di kota Madinah, di kota Nabi, di kota hijrahnya Nabi, kota Madinah ma'ruf, maka orang-orang yang melakukan kejahatan di kota Madinah diancam di sini, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semua manusia. Amalan wajib dan sunnah tidak diterima. Itulah keutamaan dan keagungan kota Madinah. Kan itu kota Nabi, kota hijrahnya Nabi SAW. Kemudian kata Rasul, dimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Kehormatan kaum muslimin itu satu, dan itu berlaku dengan orang yang paling rendah di antara mereka. Maka barang siapa yang melecehkan seorang muslim, ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia, dan pada hari kiamat kelak Allah tidak akan menerima awal wajib dan sunnahnya. Dan barang siapa, di sini syahidnya, barang siapa yang mengaku orang lain sebagai bapaknya atau seorang budak bersikap loyal kepada selain tuannya, maka ia akan dilaknat Allah, dilaknat malaikatnya, bahkan dilaknat oleh seluruh manusia. Pada hari kiamat amal wajib dan sunnahnya ditolak. Lihat ancamannya, ngeri ancamannya ini ya. Tidak bisa sembarang-sembarang kemudian kita menasab-nasabkan yang bukan nasab ke dalam nasab yang bukan nasabnya. Termasuk juga gambarannya tadi sudah saya sebutkan ya, seperti mengangkat anak ya, itu jelas ya, masuk pada hadis yang kita baca ini semuanya. Ataupun karena tidak suka dengan ayahnya, tidak suka dengan ayahnya, akhirnya dia pun mencari nasab ayah orang lain. Mungkin ayahnya terlalu jahat pada dia gitu kan, akhirnya dia tidak mengakui ayahnya. Karena ada di masyarakat Bu, mungkin orang tuanya jahat sama anaknya kan Bu, suka mukul ayahnya itu, suka nyiksa.
Akhirnya kemudian kabur dari rumahnya. Kalau ditanya anaknya si Anu, bukan, itu bukan bapak saya itu katanya. Nah, itu kan dia melepas nasab. Ya. Nah, itu juga walaupun sejahat-jahatnya orang tua tidak boleh kemudian lari dari nasabnya, karena keberadaan kita itu karena kalau bukan karena Allah kemudian bapak kita, nggak ada kita ini di dunia ini. Mana ada gitu di dunia ini. Ya. Termasuk juga umpamanya untuk administrasi, walaupun administrasi tidak boleh. Umpamanya Bu, ibu orang Padang, Jawa, atau orang manalah hijrah ke Batam, bodong, tidak punya pekerjaan. Akhirnya kemudian ingin dimasukkan pekerjaan di Batam, tapi syaratnya ibu harus punya kakak Batam, KTP Batam membayangkan. Jadi kesannya supaya ibu orang Batam, KTP Batam, karena supaya bisa kerja di Batam. Akhirnya data ibu yang lama dihapus, ganti data baru, diganti dapat data baru, termasuk juga bin-binnya diganti semuanya. Nah, ini masuk juga pada gambaran hadis yang kita baca ini, bahaya, nggak boleh. Ya, makanya hadis yang terakhir lebih kencang lagi. Nabi SAW mengatakan, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawa maq'adahu minan nar, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan bagian dari kami, dan hendaklah ia siap-siap untuk menempati tempat duduk di neraka. Barang siapa yang memanggil seorang muslim dengan kekafiran atau mengatakan kepadanya musuh Allah, padahal kenyataannya bukan musuh Allah, melainkan sebutan itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Muttafaqun alaih. Dan teks hadis ini terdapat dalam Muslim. Lihat bagaimana di sini lebih tegas Rasul mengatakan bahwa orang yang mengaku orang lain sebagai bapaknya itu, Bu, itu hakikatnya gini, Bu. Umpamanya ibu ini kerja di Batam, baru datang, belum sukses, ya. Ingin nyenengin orang tuanya, mungkin baru sebulan 2 bulan kan, Ibu. Diteleponlah dari kampung itu, ibu pakai video call, biar kesan sukses, Bu. Ibu cari ke parkiran mobil, cari mobil yang paling bagus, Bu. Kemudian ibu video call di depan mobil yang paling bagus, CR-V yang paling mahal, sambil video call sama orang-orang kampung tuh. Lihat aku baru 2 bulan di sini loh, lihat aku sudah punya mobil, padahal mobil parkir, Bu. Ya orang kampung ya seneng lah kan gitu. Seolah-olah betul aja itu mobil ibu kan. Sekali ibu waktu selfie ngaku-ngaku, Bu, rupanya yang punya mobil ada di dalam mobil, Bu. Keluar itu. Kira-kira yang punya mobil tuh marah nggak mobilnya diakui ibu tuh? Marah lah. Emang siapa ibu ini kok ngaku-ngaku mobil saya, katanya. Seperti itulah gambarannya, Bu. Kalau seandainya saya sebagai orang tua kemudian punya anak, tiba-tiba anak ini nggak ngakui saya sebagai ayahnya, dan dia mengakui orang lain sebagai ayahnya, itu juga kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Makanya di sini Nabi SAW ingin ingatkan tuh, ya, jangan sembarangan dalam bab ini, karena ini sudah banyak peristiwa di masyarakat seperti ini. Mengakui yang bukan barangnya diancam juga di sini. Lihat bagaimana kalimat kedua, manidda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, dianggap miliknya, siap-siap tempat duduknya di neraka, Bu. Ibu video call di rumah yang bagus, pada rumah orang tuh, Bu. Kemudian ngomong, ini rumah saya, ini rumah saya. Lagi video call ada anjingnya pula di situ. Ya, digonggongnya ibu. Berarti bukan milik ibu tuh. Jadi ada orang-orang yang seperti ini terancam nih. Dia bukan umat Nabi SAW, kata Rasul. Ataupun mengatakan kepada saudaranya, kafir, mubtadi, sesat, musuh Allah,
fasik atau apalah, pokoknya ngelontar-lontar kalimat yang enggak bagus. Atau maaf, kadang-kadang di masyarakat itu menyebut orang lain dengan sebutan binatang, dasar anjing, dasar babi, dasar buaya, dasar apa Bu. Hati-hati itu laknat itu. Itu kalau tidak ada pada orang yang kita sebut seperti itu balik ke kita Bu. Pakai kita katakan setan itu sebenarnya setannya kita tuh. Balik ke kita Bu. Ya. Hei buaya, sebenarnya buaya itu kita yang buaya. Kalau tidak ada sifat itu pada orang yang kita celah, apalagi sampai tingkat kemudian mengatakan hei kafir. Ini kan bahaya lagi, karena kafir ini sama dengan mengeluarkan orang dari neraka. Mengeluarkan orang dari sorga dan masukkan orang ke neraka itu kalau sudah dibilang kafir itu. Orang kafir kekal di neraka kan. Makanya jangan sembarangan ya, lisan itu dijaga. Nah, inti daripada pembahasan di sini bahwa tidak boleh seseorang itu mengakui orang lain sebagai bapaknya dengan cara apapun. Entah ngaku-ngaku turunan Nabi, ya entah karena tujuannya ingin pekerjaan, entah karena terlampau sayang karena sudah diangkat jadi anak, entah apa yang sudah saya jelaskan. Intinya Rasul sangat melarang keras, tidak boleh mengaku-ngaku orang lain yang bukan bapaknya dibilang itu bapaknya. Termasuk juga umpamanya suku. Ini juga masuk ke kesukuan gitu kan. Umpamanya kan di daerah-daerah tertentu itu kan ada yang berbangga-bangga dengan suku kayak suku Batak atau Padang atau Sunda atau apa kan, biasanya di dalam daerah itu kan mesti ada ini dari suku ini. Nanti ada tuh dinasabkan ke, kalau orang-orang Batak itu biasanya kan oh ini Nasution, oh ini apa namanya, nggak paham lah saya orang sana kan. Tapi saya pernah bicara dengan orang mereka, rupanya marga-marga itu ada tingkatan-tingkatannya tuh di Batak itu ya. Saudara-saudara kita di Batak itu ada marga-marga itu ada tingkatan-tingkatannya tuh. Lah kalau menurut hukum Islam tidak boleh kita ini menasabkan yang bukan marganya ke marganya. Itu maksudnya. Nah, kalau dalam di Arab itu namanya kabilah, menasabkan yang bukan kabilah seolah-olah dia bagian dari kabilah itu. Nah, itu pun masuk, tidak boleh. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa dinasihatkan ke masyarakat ibu yang sudah tahu ilmunya, bahwa mengaku-ngaku orang yang lain sebagai orang tuanya itu bagian daripada dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ingin bertanya.